Halo guys, jalan-jalan bersama Sindayir yuk. Episode kali ini kita akan berjalan-jalan di Lawang Sewu guys. Ini bangunan bersejarah yang sangat populer di Semarang guys. Lebih lengkapnya gimana? Ikutin terus ya. Oke Pak, dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan dengan saya Haryono. Ini identitas saya dari pariwisata. Ya. Selamat datang di Museum Kereta Api Gedung Lawang Sewu Semarang ya. Oke. Dengan Bapak siapa? Saya Anton. Oh iya, Bapak Ya. Anton ya. Ya, sebelumnya ya inilah bangunan Lawang Sewu Iya. yang terkenal dengan keindahannya, kekokohannya bangunan Lawang Sewu ini. Ini bagian mana ini? Bagian belakang ya berarti ya? Ini sebetulnya bagian samping sebelah Bagian kanan. samping ya? Iya. Kalau untuk pintu masuknya sekarang menjadi pintu keluar di sebelah sana. Iya. Ya, soalnya kan di pintu masuknya dialihkan ke samping ini biar untuk lalu lintasnya juga nggak macet. Iya. Oke, Iya. sambil jalan nih. Mari Bapak kita Mulai dari mana? Iya, Dari kita sini. lewat sebelah sini ya. Kita tur ke Gedung Lawang Sewu. Ya, ini sebetulnya untuk masuk ke bangunan Lawang Sewu yang bagian samping. Di sini terlihat banyak sekali pintu ya. Nah, itu di sebelah sana ruangannya tembus-tembus menyerupai bangunan atau di dalam gerbong kereta api. Oh ini ya? Iya. Untuk ruangan-ruangannya ini semuanya dulu fungsinya sih untuk ruang kerja. Ruang kerja. Iya. Nah, ini Bapak di sini kan ada maketnya bangunan Lawang Sewu ya. Nah, untuk maket ini sendiri, ini bagian-bagian dari bangunan Lawang Sewu. Kalau posisi kita sekarang itu di bangunan yang modelnya L, pojok sebelah sini. Iya. Bangunan yang sekarang kita masuk ini dulu bangunan yang pertama kali mulai dibangun. Dibangun mulai tanggal 27 Februari tahun 1904. Selesai 1907. Untuk arsiteknya sendiri untuk bangunan yang utama bernama Profesor Jacob Klinkhammer sama P.J. Oindak dari Belanda. Sedangkan di sini juga ada bangunan yang kedua. Bangunan yang ini. Iya, benar. Bangunan kedua ini dibangun tahun 1916, selesai 1918. Arsiteknya bernama Thomas Karsten. Dan semua bangunan Lawang Sewu ini berfungsi untuk kantor pusat kereta api Belanda. Saat itu di zaman Belanda dipegang perusahaan kereta api swasta yang bernama Nederland-Indische Maatschappij atau NIS. Iya. Untuk Bapak, untuk ruangannya ini kan semuanya kan dulu fungsinya untuk ruang kerja kan? Ruang kerja karyawan kereta api Belanda. Dibuat satu sama lain saling berhubungan. Ini lebih ditujukan untuk komunikasi antar karyawan. Ya, soalnya kan zaman dulu keterbatasan alat komunikasi. Ini semuanya berfungsi untuk ruang kerja. Kalau saat ini Bapak melihat yang terpajang gambar-gambar, tapi sebetulnya gambar-gambar ini semuanya berhubungan sama kereta api. Oh, stasiun-stasiun ini. Stasiun dan juga kantor-kantornya. Ini juga nggak hanya di Semarang saja, tapi di daerah Indonesia dulu yang ada kereta api. Jadi yang terpajang di sini. Nah, nah ini Bapak bisa melihat sendiri gambar-gambar yang ada di sini ya. Gambar-gambar ini kan ini suatu acara. Karena Gedung Lawang Sewu ini bisa digunakan untuk event tertentu. Tinggal izin ke pengelola bangunan kalau mau bikin event di sebelah sini di Gedung Lawang Sewu. Kita melihat keluar Bapak ya. Iya, kita lihat luar. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk lokasi bersuah foto Bapak ya. Ya, untuk pintunya Lawang Sewu yang berjajar ini biasanya kalau untuk foto posenya seperti ini Bapak. Nah, satu pintu satu orang posenya seperti ini. Berjajar semua sampai belakang situ. Untuk pintunya sendiri Bapak,
Kalau dihitung total daun pintunya itu ada 928 Bapak. 928. Iya, 928. Nih. Terus kalau yang itu asli? Kereta itu Atau kereta api miniatur? asli Bapak. Oh, asli. Iya, itu kereta api asli buatan Jerman tahun 1907. Dulu pernah digunakan di Indonesia, jurusan Semarang Blora Jatirogo. Untuk penumpang atau barang? Untuk penumpang dan untuk barang juga. Oh, Ya, karena zaman dulu kan kalau untuk daerah-daerah terpencil gitu, untuk komunitas makanan atau logistiknya pun juga dimuat di situ, tapi di gerbong yang berbeda-beda. oh iya. Ini ada bekas tempat penyimpanan uang Bapak. Oh, Ini brankasnya ya, Oh, ini brankas. brankas. Ini asli ya? Masih aslinya. Tapi nggak bisa dibuka. Ya, cuman sudah nggak bisa dibuka. Iya. Kan kalau dulu kan gedungnya gedung administrasinya kereta api. Tapi ini dalamnya ada ruangan berarti. Ada ruangan yang dulu untuk tempat penyimpanan barang-barang berharga. Mungkin seperti uang. Gedungnya kan untuk perkantorannya kereta api. Nah, ini kita berada di salah satu selaksarnya bangunan Lawang Sewu kan. Iya. Di sini ini pemisah antara dua ruangan, semuanya kanan kirinya ini digunakan untuk ruang kerja karyawan kereta api Belanda. Nah, ini Bapak, sebetulnya pintu utamanya bangunan Lawang Sewu itu ada di sini. Ini pintu utamanya, lobinya itu ada di sini. Memang nggak semuanya bangunan Lawang Sewu ini bisa diakses untuk umum Bapak, karena ada bagian-bagian tertentu yang nggak boleh. Itu bukan karena ada apanya, tapi karena untuk menjaga kelestarian dari bangunannya. Iya. Dan seperti bangunan Lawang Sewu ini kan tergolong bangunan mewah ya. Nah, kalau prasasti ini ya, Iya. prasasti ini didedikasikan untuk direksinya kereta api. Waktu ulang tahun kereta api yang ke-50 tahun 1913, direksi yang bernama Hisi Daun tersebut pensiun. Dibuatkanlah prasasti ini. Untuk tahunnya ada di lobi utamanya gedung Lawang Sewu. Terus yang itu? Iya, Ini yang terkenal sih. iya, stained glass atau kaca patri atau kaca mosaik ya. Kaca ini dibuat di kota Delft, Belanda sana. Tahun 1870 di kota Delft. Ini melambangkan kekayaan dan kemakmuran hayati bumi Indonesia ini akan flora dan faunanya. Juga melambangkan kejayaan kereta api Belanda saat itu. Kalau gambar dua perempuan tersebut melambangkan Dewi Venus sama Dewi Fortuna. Tengah atas itu lambang kerajaan Belanda. Di bawahnya sebelah kiri ada gambar pedang, itu lambang Batavia. Sebelah kanannya pedang yang menyerupai boneka kecil, itu sebetulnya gambar perempuan, dan di depannya duduk seekor singa dan burung unta. Itu disebutnya dengan nama Dewi Virgin, lambang kota Semarang zaman dulu. Sebelah kanan atas yang menyerupai bango itu lambang Den Haag. Di bawahnya ada gambar kepala-kepala, itu melambangkan pejabat daerah Den Haag. Di bawah sendiri tengah ada gambar kapal, itu melambangkan alat transportasi di kota Den Haag itu menggunakan kapal atau perahu. Iya. Sebelah kiri atas itu lambang Amsterdam. Di bawahnya itu melambangkan pejabat-pejabat daerahnya. Di bawah sendiri tengah ada gambar lokomotif, itu melambangkan alat transportasi di kota Amsterdam menggunakan kereta api. Ini sampai sekarang masih aslinya. Iya. Coba lihat sebentar ya. Siap, kita naik sampai sini. Nah, ini bagian-bagian di bangunan Lawang Sewu yang nggak boleh diakses atau nggak boleh dikunjungi untuk umum, karena untuk menjaga kelestarian dari bangunannya. Tapi dalamnya itu kurang lebih ya sama seperti bawah. Sebenarnya lantai 1 sama lantai 2 itu sama persis. Perbedaannya zaman dulu hanya yang menempati saja. Sama-sama ruang kerja juga kan? Benar. Wujudnya pun juga sama. Yang di seberang sana itu ruang direkturnya atau direksinya. Oh iya. Coba lihat sebentar. Yang mana? Yang tengah ini? Iya, yang di tengah itu. Itu kalau dari bagian depan
ada balkonnya yang menghadap ke Monumen Tugu Muda atau Wilhelmina Plan atau Taman Wilhelmina di depan. Oke. Untuk anak tangga sendiri, ini tangga ini disebut dengan nama tangga agung. Tangga agung. Iya, material terbuat dari batu granit yang didatangkan dari pertambangan Jerman. Yang ini? Iya. Ini masih asli semua. Kita menuju ke lokasi berikutnya. Nah, Pak mungkin bisa dijelaskan singkat. Ini kan kalau di luar itu kan panasnya luar biasa kan. Tapi kenapa kok masuk sini tuh langsung merasa dingin sejuk gitu? Karena di sini untuk lokasi struktur bangunan ya, ini logika. Sini itu tinggi. Tinggi. Iya. Untuk lantainya menggunakan marmer. Marmer. Dan satu lagi di bawah sini itu ada bawah tanah. Yang bawah tanah itu dibangun berfungsi untuk sistem fondasi bangunan juga pendingin bangunan Lawang Sewu. Oh gitu. Jadi untuk bawah tanah sendiri, yang bangunan depan ini, yang bangunan sekarang kita masuk, untuk aksesnya itu ada di sini. Oh ini? Ya, ini akses dari bawah tanah bangunan Lawang Sewu yang pertama atau bangunan yang A. Ruangan ini dulu digunakan untuk ruangan panel listrik. Oh ini masih asli semua? Iya, itu sisa-sisa panel listrik zaman dulu. Oke. Nah ini juga pintunya masih asli, semuanya menggunakan material kayu jati. Asli. Nah ini selaksar di bagian sebelah dalam ya. Kita masuk sini. Oke. Nah ya ini Bapak, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, image-nya Gedung Lawang Sewu itu diubah, yang tadinya terkenal serem sekarang menjadi museum kereta api. Iya. Dikembalikan ke asalnya lagi. Ya, biar sejarahnya nggak putus. Ini sebagian banyak masih digunakan sampai sekarang, Pak. Ya salah satunya jembatan kereta api ini ya. Ini yang terletak di sebelah tol Cipularang. Ya kalau perjalanan Jakarta-Bandung naik kereta api pasti lewat jembatan kereta api tersebut. Ini ada beberapa contoh. Ini yang di PD Aceh. Ini rombongan tentara Kenil patroli naik kereta lori di PD Aceh. Di zaman dulu juga sudah ada kereta api mewah. Ini dalamnya kereta api kelas 1 saat itu. Bagus ya. Iya. Oh ini pengangkutan. Iya. Pengangkutan gerbong kereta api dan juga lokomotifnya kebanyakan dari perusahaan kereta api Jerman dan Belanda. Ini suasana stasiun Manggarai Jakarta saat itu. Kalau yang ini replika kereta api uap. Oh ini replika. Iya. Kalau ini seragam? Ini model seragam pegawai PT Kereta Api setelah merdeka. Waktu PT Kereta Api Indonesia namanya masih DKA. Ya, kita ke sebelahnya. Berarti struktur bangunannya sebenarnya mirip-mirip ya? Iya. Itu yang tembus langsung Betul. semua nih. Yang sana tadi kan sama kan? Iya mirip-mirip Nah, semua. ini Bapak. Ini gedungnya yang letter L tadi kan ya? Benar, masih letter kita L. masih di letter L. Ya, ini yang sebelah kanan ini yang berkumis bernama Kolonel Van der Wicks. Ini orang Belanda pertama yang mengusulkan pembangunan jalur kereta di Indonesia. Kalau yang ini nggak asing lagi karena mungkin di pelajaran-pelajaran masa kecil ada. Ini bernama Gubernur Jenderal Belanda Johannes van den Bosch. Ini yang memprakarsai kerja rodi. Nah ini juga ada foto-foto waktu terjadinya kerja rodi, pembangunan jalur kereta api dari Semarang sampai Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tahun 1868. Kerja paksa kalau ini. Iya. Kalau yang ini foto stasiun pertama kali di Indonesia, bernama Stasiun Samarang atau Stasiun Tambak Sari. Ini terletak dekat sama, nggak jauh sama Pelabuhan Tanjung Mas. Cuman kalau sekarang sudah nggak ada lagi karena sudah tenggelam. Oh, tenggelam kenapa? Ya mungkin kan ambles juga kan, ya struktur tanah. Adanya stasiun Tawang Semarang itu dibangun sama Belanda
karena stasiun ini sering kena air pasang. Oh, yang ini. Ya, pindah ke stasiun Tawang di tahun 1914. Nah, ini foto Lawang Sewu di tahun 1939. Kita ke sebelahnya. Ini ada barang-barang antik perlengkapan kantor, alat komunikasi. Telegraf. Iya, itu alat komunikasi suara. Telepon kayu zaman dulu masih kuno. Ya, ini sudah pembaruannya ini. Ya, setelah itu ada angka juga. Kalau ini aku masih zaman nih kayaknya. Masih ya? Iya. Zamannya anak dulu. Kalau ini? Enggak. Ini apa ini? Kalkulator. Kalkulator zaman Iya, dulu. iya. Nah, ini sebab membuktikan ini juga kalkulator. Adanya ini dipajang seperti ini untuk membuktikan bahwa kalkulator zaman dulu sempat membesar, sekarang mengecil dan menghilang, masuk ke HP. Iya. Nah, ini model karcis kereta api zaman dulu. Ya, kereta api model seperti ini, Pak, dipakai di Indonesia dari tahun 1867 sampai 2009. Iya. Nah, ini untuk jual tiketnya, untuk tiket seperti ini zaman dulu digunakan di daerah Jawa Barat. Itu nama kota-kotanya juga masih tertera di situ ya. Iya. Kalau nominal-nominal seperti ini juga sudah di tahun 90-an ke atas. Nah, ini stempel jadul. Ya, ini yang dipakai PT Kereta Api zaman dulu. Ini alat pekerja di perlintasan kereta api. Ya, kalau sekarang kan sudah modern, sekarang sudah menggunakan lampu LED. Kalau dulu masih manual seperti ini. Di sini juga ada maket jembatan kereta api. Cuman kereta api ini jembatan ini letaknya bukan di Pulau Jawa, tapi ini Pulau Sumatera. Iya, jembatan kereta api Lembah Anai, Sumatera Barat. Ini yang aslinya di sana. Tuh ada tahun pembangunannya. Dibangun tahun 1891. Panjangnya ini 101 meter. Ini salah satu jalur kereta api bergerigi yang ada di Indonesia. Bergerigi maksudnya apa? Ini yang tengahnya itu ada rodanya lagi karena letaknya di daerah dataran tinggi. Jadi keretanya betul. Biar nggak mundur. Tergelincir. Iya. Kalau yang di ruangan ini, Bapak, ini berhubungan sama Museum Kereta Api Ambarawa. Dan di Museum Kereta Api Ambarawa yang model-model keretanya masih ada sampai sekarang. Dan juga untuk wisata kereta api. Ya, kalau berminat bisa mencoba naik kereta api tersebut. Lewatnya di bibir danau Rawapening. Di sini juga ada fotonya Museum Kereta Api Ambarawa sekarang. Ya, kenapa di sini tertera Willem? Karena namanya dulu Stasiun Willem 1. Dibangun tahun 1873 dan dibangun stasiun tersebut khusus untuk militer, Bapak. Karena letaknya di kota Ambarawa dinamakan Stasiun Ambarawa. Ya, ini miniatur-miniatur yang pernah ada saat itu juga. Zaman dulu kereta apinya dari pembakarannya pakai batu bara dan juga pakai kayu. Nah, ini yang di Ambarawa yang masih pakai kayu ini masih ada sampai sekarang, Pak. Kalau ini maket stasiun Ambarawa. Iya. Kita lanjut. Nah, kalau yang di ruangan ini ada tangga antik, Pak. Ini untuk mengambil barang-barang di tempat tinggi ya, maupun di atas gerbong dan juga di dalam kantor-kantor sini. Orang sekarang mengaplikasi ulang bahannya pakai aluminium, Pak, yang bisa dilipat. Oh iya. Oh, kalau dulu kayu ya. Kalau dulu kayu. Nah, untuk kursi yang terpajang di sini ini bekas bantalan rel kereta api, Pak. Oh, bantalan. Iya. Ya, yang kebanyakan menggunakan kayu ulin atau kayu besi kalau orang Jawa menyebut. Nah, ini meja-meja antiknya yang di dalam gerbong dan juga troli zaman dulu. Iya, mari kita lanjutkan ke bangunan kedua, Bapak. Ya, sebentar ya. Oke, sekilas.
Ya, proses waktu pameran dan juga restorasi. Itu blueprintnya bangunan Lawang Sewu. Oh ini ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bangunan berikutnya ya. Mari kita menuju ke bangunan kedua ya. Iya. Nah, ini Bapak, kalau bangunan yang pertama kan hampir semua material didatangkan dari Eropa ya, dan juga dibangun tanpa menggunakan semen. Sedangkan untuk bangunan kedua, materialnya itu sudah dari Indonesia sendiri. Oh. Dan ini juga dibangun sudah menggunakan semen. Selisih berapa tahun dari bangunan pertama? Kalau bangunan depan 1904 mulai, ini 1916 mulai. Oh, selisih sekitar 12 Ya, tahun. 12 tahun. Kalau 10 tahun jadi lah. Nah, ini ada petunjuk berbahasa Belanda, Pak. Itu dibacanya inhang. Inhang. Artinya masuk. Masuk. Iya, mari kita ke sebelah sini. Tadi kita mulai dari sana loh guys. Mulainya dari sana ya. Sekarang kita masuk ke gedung yang sini. Ini pintu masuk bawah tanah. Oh, ini yang sudah nggak boleh masuk ya? Iya. Ditutup. Benar. Jadi kalau Belanda membangun bawah tanah ini kan berfungsi untuk sistem pondasi bangunan, juga pendingin bangunan Lawang Sewu. Dari banjir ini? Di dalam tuh berair, biar ruangan yang di atasnya itu terasa lembab dan dingin. Air itu keluar terus dengan sendirinya dengan batas setengah meter. Kalau setengah meter lebih, membuang secara otomatis ke sungai sebelah. Itu dibacanya about, artinya dibangun. Oh. Iya. Oke. Dan ini juga yang terkenal, yang sampai masuk ke media, TV. ya, media sosial maupun acara-acara TV. Ya, saya paham. Tapi untuk bukti-bukti akan hal tersebut itu nggak ada, Bapak. Ya. Makanya kami nggak berani menyampaikan tentang bawah tanah. Ya, soalnya bukti-bukti otentiknya belum ada. Itu kok orang-orang lemparin uang ya? Karena- uang semua kan ini kan? Iya, sebetulnya nggak ada filosofi apapun. Oh. Tapi kalau Bapak melihat seperti itu, kalau nggak dari dekat, apakah Bapak melihat itu air? Tidak kan? Tidak, iya. Ya. Oh, iya. Makanya orang melempari benda, Pak. Karena di sini tuh nggak ada batu, makanya mereka melemparin uang koin untuk membuktikan itu air atau bukan. Nah, ini juga ada model panel listrik zaman dulu, Pak. Dibuat seaman dan senyaman mungkin. Sampai bingkainya ini pun menggunakan marmer. Ini marmer, Pak. Ini marmer. Iya. Jadi untuk penghantar panas kan juga sudah enggak ini kan. Kalau ini enggak bisa untuk menghantarkan panas. Oke. Kita naik ke lantai 2, Pak ya. Kalau di sana toko-toko ya tadi ya. Ya, ini dipakai Sekarang UMKM. Jadi zaman dulu itu karyawan yang ngantor di atas, naiknya itu dari tangga sini. Karena untuk absensinya ada di sini, Pak. Untuk absensinya ada di sini. Ya. Ini untuk absensinya karyawan yang ngantor ke atas. Naiknya dari tangga ini, nanti kalau turun ada tangga khusus turun. Kalau tangga naik dibikin melingkar, biar naiknya itu nggak capek, Pak. Nah, Iya. Iya. Oke, siap. ini marmer Indonesia, marmer terbaik Indonesia. Ini juga nih. Nggak kalah mewah juga kan? Iya. Kita menuju ke jembatan penghubung. Ruangannya kurang lebih sama seperti ini. Jembatan penghubung. Iya, antara bangunan 1 dan bangunan 2. Itu ada ruangan apa? Yang mana? Itu di situ ada aula. Nanti kita kunjungi dari sebelah sana ya. Ini sebetulnya jembatan penghubungnya. Oh, ini jembatan penghubungnya. Oh,
tapi kita nggak boleh naik kan ya? Ya, untuk memang Pelestarian. untuk pelestarian dari bangunannya, untuk lantai bangunan pertama itu yang atasnya nggak boleh diakses. Keren. Ya, kalau kemewahan memang mewah, bangunan yang depan itu luar biasa mewah. Ya, ini pintunya kalau dibuka. Ini dalam ruangannya Ya, itu kita semua. lewat sebelah sini. Nah, sebetulnya hampir sama kayak bangunan sebelah sana. Tapi kalau yang ini kan kelihatan temboknya itu lebih tipis. Oh, gitu. Kalau yang sana kan lebih tebal. Temboknya lebih tipis, tembok Iya. pemisahnya. Betul. Juga jumlah ruangannya lebih banyak. Ini ada 9 ruangan di bangunan ini. Fungsinya sama, ruang kerja karyawan kereta api Belanda. Oh, ini apa ini? Ini dulu ada wastafel. Oh, wastafel. Iya. Oke. Ini selaksarnya lagi sama kayak yang bangunan depan kan? Selaksar kanan kiri sama tengah. Adem kan di sini? Dingin. Iya, karena juga strukturnya tinggi. Secara tidak langsung tinggi seperti ini tuh bikin bangunan tuh jadinya adem. Iya. Jadi anginnya pun kerasa kan? Iya. Berarti ini cukup hebat ya. Soalnya secara kota Semarang itu panasnya luar Panas. biasa. Nah, coba situ bisa melihat. Atas ini semuanya ventilasi kan? Iya. Nah, di sini jendela itu lumayan besar-besar, tapi di semua bagian atas itu dibuat ventilasi. Biar ruangan satu sama yang lainnya tetap terhubung untuk sirkulasi udara. Ini untuk aulanya. Ini yang kita lihat dari sana tadi. Oh, ini untuk. Iya, yang saya bilang nanti dilihat dari sana. Nah, ini aulanya. Oh iya, luas. Ini untuk apa? Pertemuan. Ini untuk pertemuannya pejabat-pejabat kereta api saat itu. Nah, ini sekarang bangunan bersejarah sudah berjajar dengan bangunan-bangunan modern. modern. Kita sebelah sini. Nah, untuk jendela yang bagian sini bisa untuk inspirasi, Bapak. Sistemnya kan buka di atas dan ke dalam. Sebetulnya kalau dilihat mah biasa aja ya. Iya. Tapi untuk manfaatnya lebih banyak kan ini. Ini nggak gampang untuk dimasukin orang. Oh, benar. Anak-anak nggak gampang kejedot kepalanya. Jadi untuk sistem keamanan lebih aman seperti ini ketimbang kita menggunakan Yang teralis. buka bawah, bener sih. Iya. Ya, soalnya kalau pakai teralis kan bisa menghambat kita keluar, Pak. Di waktu kita dikasih musibah ya. Iya. Kalau seperti ini kan enggak. Dan juga Selawang Sewu ini hanya terdapat 3 bagian kamar kecil. Ini salah satunya bagian ini. Terletak terpisah dari bangunan semua, Pak. Karena alasan kesehatan. Di zaman dulu, leluhur-leluhur Jawa kalau bikin bangunan pasti toiletnya di belakang dan terpisah. Karena secara tidak langsung itu sumber penyakit dalam jangka panjang. Ya, untuk yang lantai 2 memang nggak untuk umum. Gak bisa dilihat ya. Bisa dilihat nanti yang lantai 1. Iya. Kalau sekarang kamar tidur sebenarnya kamar mandi. Iya, itu malah nggak sehat loh. Iya, sebenarnya nggak sehat. Nah, ini sebetulnya ada 1 tingkat lagi ke atas. Iya. Ini fungsinya untuk gudang tempat penyimpanan arsip. Itu sih sebetulnya loteng. Loteng ya. Iya. Untuk tempat penyimpanan arsip Lihat zaman sebentar ya. Belanda. Lihat sebentar sampai. Iya, mendekat situ nggak apa-apa. Oh, ini ya. Arsip. Iya. Aslinya loteng. Ya, seperti ini loh, guys. Gak bisa masuk, sedang perawatan.
Oke, terus? Ya, kita menuju ke lantai 1 lagi ya. Iya. Nah, tadi kan saya bilang waktu mau naik ke lantai 2, tangganya ke tangga khusus naik kan. Nah, ini tangga khusus turun. Kalau sekarang dikasih rambu-rambu. Nah, kalau dulu tangga turunnya ini hanya tangga 1 jalur, lebar di satu sisinya saja. Agak curam ya sebenarnya tangganya ya. Benar, tapi kalau untuk turun lebih nyaman. Asal nggak untuk simpangan gitu, nggak bahaya. Nah, kita lihat yang di bagian luarnya ya. Yang tadi kan sudah di dalam semua. Di sana ada tempat parkir sepeda ontel atau rak sepeda. Oh, ini. Untuk satu rak sendiri itu bisa untuk parkir 22 sepeda ontel. Oh, berhadapan berarti ya. Benar. Sama-sama. Satu batang besi ini satu sepeda. Contohnya seperti ini. Oke. Ya. Untuk pekerjanya? Ya, Untuk untuk pekerja, pekerjanya semua. Mungkin zaman dulu kan juga tempat parkir sepedanya kan juga nggak banyak. Soalnya kan nggak semua orang bisa memiliki sepeda. Kita lanjut ke bangunan-bangunan kecilnya ya. Untuk bangunan yang di depan ini itu dulu fungsinya untuk pendopo. Awalnya untuk pendopo. Pendopo itu gimana? Pendopo itu kalau orang sekarang menyebutnya kayak gazebo. Oh, Tempat untuk tempat bersantai. santai. Iya. Awalnya ini temboknya nggak ada. Ini tembok baru. Awalnya cuma terdapat pilar-pilar merah itu aja. Oh, iya. Sekarang dipakai untuk gudang. Ini temboknya nggak ada. Pilar-pilar merah ini kayu. Oh, dulu pilar-pilar ini aja ya? Iya. Oke. Nah, contohnya kayak yang disewa sama CFC tersebut. Nah, itu contohnya. Tapi Itu bukan dulu asli, fungsinya untuk gazebo atau bahasa Jawanya zaman dulu disebutnya pendopo. Tapi ini pendopo asli atau dibuat khusus untuk KFC itu? CFC? Bukan. Kalau ini aslinya Oh, dulu. aslinya? Iya. Itu kan KFC pakai itu juga nggak nempel sama dinding kan? Iya sih. Nah, ini dulu fungsinya untuk percetakan tiket kereta api untuk ruangan ini. Sekarang yang lantai 2 dipakai untuk kantor pengelola, ini dipakai untuk museum materialnya. Ya nih Bapak, salah satu material yang dari Belanda yaitu batu bata berglasur. Nah, itu stempelnya. Venlo itu nama daerah di Belanda sana penghasil batu bata tersebut. Pemasangannya kombinasi, utuh 1 berlubang 1, utuh 1 berlubang 1. Jadi bisa lebih kuat. Oke, terus Di sebelahnya ini untuk memindah jalur kereta api atau yang bernama tuas wesel. Tuas West. Iya. Ini kurang lebih sama ya? Ini sama. Untuk letaknya kan beda-beda. Kalau yang besar itu biasanya di dalam kantor, di dekat stasiun. Kalau ini di perlintasan, persimpangan. Nah, ini contoh yang digunakan untuk material tembok, juga untuk mengawetkan kayu. Oh, ini material-materialnya. Iya. Untuk ini bahan-bahan gedung ini ya? Iya. Bangunan ini. Untuk terutama untuk dinding. Ruang isolasi ini apa? Ruang isolasi ini kan ya memang harus menyediakan di masa pandemi, tempat wisata harus menyediakan ruang isolasi. Aku pikir khusus, berarti lain ya? Iya, Lain hanya sejarah. perlengkapan aja. Oke, Ya ini proses pemugaran. foto-foto waktu merestorasi. Nah, dulu awal-awal Lawang Sewu itu gimana sih? Maksudnya setelah nggak digunakan itu sempat terbengkalai atau gimana? Benar, dulu gedung ini kan terbengkalai, bangunan yang nggak terpakai atau kurang terurus lah. Makanya kan banyak kerusakan.
akhirnya dibenahin lagi, restorasi lagi. Kondisinya tapi parah gitu atau nggak terlalu lumayan parah waktu baru digunakan kembali itu? Ya lumayan parah juga, tapi untuk dinding-dinding luar. Tapi kalau yang di bagian dalam semuanya masih aman. Ya kalau bangunan tua kan riskannya di atap kan. Iya. Nah itu kalau atapnya udah banyak yang bocor, nah itu bikin rusak. Ini salah satunya genteng yang dari Belanda. Oh, di sini. Ya ini stempelnya masih ada di sini. Stempel agak kelihatan. Oke, kalau apa? Stempelnya asli ini masih nggak kelihatan, kena bayangan. Iya. Kita keluar sini ya. Nah di sini kan adem banget kan. Wah ini strukturnya nih bagus ini. Itu bangunan kalau yang dimakai tadi yang wujudnya L. Betul ya? Ya. Ini pohon apa ini? Mangga. Pohon mangga. Benar. Ini pohonnya sudah lama sekali ya? Soalnya Sudah lama sekali. waktu aku masih kuliah pun juga sudah ada. Iya. Soalnya ini dulu itu ditanam tahun 1918. Oh, Ya untuk tahunnya kan tertera di sini ya. mana? Wow, Ini untuk tahunnya tertera di sini 1918. Sudah nggak berbuah tapi ya? Masih Masih berbuah? beberapa. Karena buahnya kan kecil, makanya nggak begitu terlihat. Nah guys, kondisinya Lawang Sewu. Nah sekarang ada live musiknya juga. Iya, untuk pelengkap. Kita ke sebelah sini. Nah, tadi yang saya ceritakan tentang toilet ya, Iya. atau kamar kecil, itu cuman ada 3 bagian. Ya ini salah satunya. Kan dibuatnya kan terpisah. Ini Ya. gedung utamanya, terus ini toiletnya di sini. Toiletnya, benar. Letaknya kan di belakang terpisah. Soalnya secara tidak langsung ini sumber penyakit Oh iya. dalam jangka panjang. Untuk kamar kecil sendiri perangkatnya juga masih asli. Ini wastafel, ini dari Amsterdam. Oh sekarang dipakai. Masih dipakai, dan ini urinoirnya itu juga masih barang asli dari Belanda. Oh ini asli, Asli, tapi digunakan juga. masih Orang digunakan. di sini. Iya. Kok nggak sayang ya? Kalau aku sih pasti sayang. Ya, mungkin karena kebutuhan. Kalau untuk yang buang air besar sudah direstorasi, Oh iya. sudah dibenahin lagi biar layak pakai. Ini urinoir juga. Ini asli nih guys. Dulu modelnya tuh seperti ini modelnya tuh. Nah ini daman ini juga asli, stempelnya tuh dari Belanda sih. Oke lanjut. Ya, kita melihat ke bagian depan. Ini dulu pintu masuk ini ya. Benar, ini pintu masuknya yang menghadap ke Taman Wilhelmina atau yang sekarang terkenal dengan Tugu Muda. Nah, di sebelah ini kan ada bangunan kecil kan, yang kalau orang melihat pasti kirain pos security atau pos keamanan. Padahal dalamnya itu isinya sumur Lawang Sewu satu-satunya peninggalan Belanda. Oh gitu. Sumur ini dibuat di depan biar menyerupai pos penjaga zaman dulu untuk keamanan air yang ada di dalamnya. Soalnya kalau zaman dulu di masa peperangan pasti yang dicari kan sumber air. Kalau sampai ini zaman dulu ketahuan sumur sampai diracunkan kan bahaya. Oh iya. Makanya dibuat di depan biar menyerupai pos penjaga. Awas becek.
Itu lubang sumurnya ada di pojok sebelah kanan. Ini pompanya sudah baru kah? Atau Pompa sudah lama? baru. Oh. Kalau dulu menggunakan mesin steam atau mesin uap. Mana lubang sumur? Mana lubang sumurnya? Oh, pojok sebelah kanan. Itu sebelah kanan, pojok sebelah kanan. Bisa Masuk ikut, aja, bisa aja, bisa. Oke guys, ini sumurnya ya guys ya. Ini jarang sih orang bisa masuk sini tuh. Kalau pas gak dibuka, ini sumurnya asli. Coba sumurnya. Masih ada tanda-tandanya di sana. Gelap. Sumur biasa kan? Oke. Aku 2 kali ke sini nggak bisa masuk sini. Baru pertama nih. Iya, 2 kali ke sini itu. Sudah Oh. lama tapi nggak bisa masuk sini. Iya. Air yang ada di sini dulu dipompa dinaikkan sampai ke 2 menara kembar itu. Di dalam menara itu isinya masing-masing tandon air, penampungan air. Pipanya dari pojok itu sampai ke sini. Sebetulnya sini itu dulu nggak ada pagernya. Kalau zaman Belanda nggak ada pagernya. Iya. Halamannya itu sampai ke depan, yang buat jalan itu. Ini namanya genta. Untuk penanda kedatangan kereta api, tanda bahaya pakainya ini. Genta. Dulu letaknya di perlintasan. Tapi zaman dulu rasanya masih dipakai. Aku masih zaman ini deh kayaknya. Ya. Kalau setelah tahun 2000-an ke atas kayaknya sudah mulai Sudah beda. dilepas kan, ganti kan udah modern pakainya penanda yang sudah otomatis. Iya. Nah ini Bapak, ini pintu utamanya dari bangunan Lawang Sewu yang saya sebutkan tadi, lobby. Lobby. Iya, ini sebetulnya pintu utamanya ada di sini. Tak, duduk dulu. Oh iya, ini pintu utamanya ya. Itu atasnya. Oh ini yang bangunan ini ya, yang kita nggak Iya. bisa naik ke lantai 2-nya itu ya. Betul, bangunan A. Kalau andaikan bisa, kita bisa ke desa ini kan. Balkon. Balkonnya. Ya, ini yang saya ceritakan untuk kantornya atau ruang kantornya, dirutnya atau direksinya. Saya kan tadi bilang yang ada balkonnya menghadap ke Wilhelmina atau Taman Wilhelmina. Berarti ini tembus ke dalam bangunan. Oke, lanjut. Nah, ini ditaruh di sini untuk kereta apinya ini tahun 2008. Ya, biar masyarakat tahu kalau Lawang Sewu itu dibangun diawali untuk kantor kereta api. Bukan untuk tempat yang lainnya, tapi murni kantor kereta api. Kereta apinya pun juga kereta api asli ini. Iya. Nah, di sini ada monumen. Ini tuh sebetulnya monumen makam korban Perang 5 Hari Kota Semarang. Sebenarnya monumen ini dulu letaknya di jalan sana, di jalan depan. Ya, sekaligus dulu itu ada beberapa makam juga di sini. Semuanya pembersihan di tahun 1975. Makamnya dipindahkan ke depan Polda Jawa Tengah, Taman Makam Giri Tunggal atau Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, dan monumennya ini dimasukkan di sini. Itu iya. kata-kata mutiaranya. Itu kok terpicunya kenapa itu kurangnya itu? Pertempuran itu. Oh. Ya, karena memang itu kan 1945. Di berbagai macam daerah di Indonesia kan sudah perang kemerdekaan itu. Iya sih. Proklamasi. Di sini baru Oktober pecahnya, tepatnya tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Terkenal dengan pertempuran 5 Hari Kota Semarang, yang salah satu korbannya bernama Dr. Karyadi, yang sekarang namanya menjadi nama rumah sakit di Kota Semarang. Rumah sakit yang peninggalan di zaman Belanda dulu. Kalau zaman Belanda bernama rumah sakit CBZ. Kalau di zaman Jepang bernama rumah sakit Purusara.
Indonesia Rumah Sakit Dr. Karyadi. Nah, ini kita juga sudah sampai ke pintu keluarnya lagi. Oh ya. ini ya? Iya, ini pintu keluarnya bangunan Lawang Sewu. Sudah selesai ini? Iya. Ya sudah Bapak, ini kita turnya di Lawang Sewu beserta saya Haryono, guide-nya Lawang Sewu. Ini sudah selesai sampai di sini ya. Ya, mungkin terima kasih Bapak banyak. ada yang mau ditanya lagi? Udah itu aja. Sudah Terima kasih cukup banyak ya Pak ya. Terima kasih banyak juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang kami sampaikan ya. Jangan kapok datang ke sini. Ya, nanti kalau mau kunjung ke sini lagi beserta keluarga maupun teman-teman. Ya. Siap. Ya. Selamat jalan, selamat sampai tujuan ya. Jaga selalu kesehatan. Ya, terima Salam kasih. wisata. Habis ditinggal sama guide-nya tadi kan saya kan jalan-jalan sendiri kan guys. Ini ada ruangan yang belum dilewatin. Nah, ini bisa kita lihat juga ya, kondisi pengunjung ini cukup ramai guys. Cukup ramai. Oke guys, ini bangunan yang dulunya kosong ini ya, sekarang jadi tempatnya UMKM. Ini tadi kita gak laluin, tapi kita sekarang lihat sekilas di sini. Dipergunakan lah untuk UMKM. Oh, ini stand foto, tempatnya foto. Ini suaranya mungkin agak berisik ya, soalnya depannya itu ada live music. Ya kita nggak bisa apa-apa lah, kita nikmatin aja. Oh ini studio foto semua ini rata-rata. Iya nggak rata-rata sih, tempat studio foto semua ini. Ya sudah, oke.